Berarti ya? Iya, Oke, Pak Karena yang Azmi. paling penting kan dia mengembalikan harkat martabat mereka. Gitu ya. Jadi dia ada dalam putusan itu, andai saja katakanlah Mahkamah Agung menerima, selain menyatakan akhirnya putusan bebas, jadi menerima PK, terus biasanya disertai dengan putusan bebas, gitu loh. Terus nanti juga akan memulihkan dan mengembalikan harkat dan martabat para terpidana itu. Akhirnya menjadi subjek hukum yang akhirnya tidak punya catatan kriminal lagi, gitu loh. Ini yang sebenarnya ingin diperjuangkan secara hukum. Makanya ada proses yang sudah jalan, maka proses mekanisme inilah juga yang dilakukan. Makanya disebutlah PK itu menjadi upaya hukum luar biasa yang hanya dimiliki oleh terpidana. Karena khawatir bisa saja ada kekeliruan dan kehilapan yang dilakukan dalam proses peradilan. Ada itu tadi orang yang dituduhkan, ada orang yang bisa jadi ditumbalkan, ada orang yang bisa by design gitu loh. Hukumlah yang akhirnya, karena Indonesia negara hukum, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, ya muncul dah hukum di antara itu supaya yang tadi ada penyalahgunaan kekuasaan, ada orang yang menyalahgunakan wewenang, nah disinilah akhirnya diuji berdasarkan fakta dan keadaan dan alat bukti. Sepanjang fakta dan keadaan alat buktinya tadi bersesuaian apa yang dimohonkan dalam PK tadi, ya selayaknya lah Mahkamah Agung harus menerima PK daripada terpidana. Oke, pertanyaan yang sama untuk kedua narsum. Saya ingin ke Pak Azmi dulu. PK Sakatatal sedang direview oleh Mahkamah Agung, kemudian PK 6 terpidana juga sedang berjalan. Kira-kira apa lagi yang kurang untuk membuktikan bahwa 8 terpidana ini sebetulnya tidak bersalah? Saya kira sudah clear ya dari kalau kita memang mencoba membuka mata hati dari suara mereka, dari kesaksian-kesaksian itu, dari orang-orang yang berani muncul dan bersuara, saya kira itu adalah suara yang memang tidak bisa direkayasa dan sangat jomplang dengan berita acara pemeriksaan yang sangat kosong maknanya tersebut gitu loh. Karena tidak berdasarkan bukti-bukti yang clear, terus hanya berdasarkan BAP yang hasil daripada seperti yang kita tadi tahu kan, itu kan jelas bahwa dari ditangkap ke ditahan. Ditangkap itu kan 1 kali 24 jam. Polisi harus melakukan penahanan 20 hari, diperpanjang 40 hari. Artinya, karena dari rentang kejadian untuk ditangkap itu ada jeda waktu hari. Bagaimana dia harus mencarikan alat bukti? Ya mau tidak mau dari pengakuan para orang yang diduga tadi. Ya mau nggak mau lah 24 jam itu akhirnya apa yang terjadi ya seperti pengakuan. Ada yang katanya dengan kekerasan, disuruh melakukan ini, usulnya. Ya tidak ada pilihan lain. Jelas kan kalau itu ditangkap hari ini, besok harus ditahan. Harus ada alat buktinya. Salah satu alat buktinya kalau kita lihat itu ya dari keterangan-keterangan mereka. Saka ngomong begini, ya kan? Sudirman bilang begini. Akhirnya di antara mereka diadu, berantem, perang. Lah itu proses penyidikan yang bagaimana? Seharusnya ini kejadiannya clear kok. Kenapa ada CCTV-nya nggak dicek? Kenapa SMS-nya nggak dicek? Kenapa kendaraan motor yang katanya nggak ada nomor polisi itu juga nggak cek? Mereka kan katanya konvoy. Apakah kendaraan-kendaraan itu juga tidak tergambar dari peristiwa yang disebut dengan pembunuhan berencana? Sekali lagi, ini kasusnya pembunuhan berencana. Gitu loh. Ada persiapan-persiapan orang, ada pengerahan secara fisik, secara bersama-sama dari sekian orang tadi. Tapi itu tidak tergambar. Ya itu nanti mudah-mudahan kita bisa melihat apa sih isi P18-nya jaksa, apa sih P19-nya jaksa, sampai katakanlah P21, walaupun tadi beliau menyatakan nggak P21. Tapi kita mau lihat apa sih esensi P18-nya, apa sih petunjuk jaksa P19-nya. Sehingga baru bisa dinyatakan ini sudah P21. Karena nggak mungkin juga P21. Tidak mungkin tidak P21, karena perkara itu baru bisa dilimpahkan ke pengadilan, mereka baru bisa bikin dakwaan yang secara utuh tadi, itu harus P21. Kalau sudah P21. P21 itu adalah pelimpahan berkas beserta orang yang melakukan. Itu kan sudah dijadikan. Berarti kan terjadi. Kan kalau P19 pasti dia tolak nih, gitu loh. Ya kecuali ada upaya-upaya lain, gitu loh. Makanya supaya kita tidak dialektikanya panjang, kita dihadapkan dengan dokumen. Sepanjang teman-teman katakanlah kejaksaan mau buka dokumen itu secara real, kita bisa baca apa sih kira-kira apa yang maunya teman-teman penyidik kepolisian, apa yang diarahkan petunjuknya oleh kejaksaan. Nah, ini nanti akan lihat, oh ternyata ada sesuatu yang sebenarnya dipaksakan, sebenarnya belum. Apakah keterangan-keterangan atau petunjuk jaksa itu tadi udah dipenuhi tidak semuanya polisi? Jangan-jangan karena teman pertemanan aja udah deh, kini waktu penahanan kita sudah terbatas, sehingga apa yang tadi dipetunjuk mau tidak mau sudah disidangkan begitu saja. Saya khawatirnya demikian, gitu loh. Karena pertemanan, karena mungkin ada surat sakti, akhirnya tidak pada substansi persoalan. Ya. Itulah akhirnya dilanjutkan. Pak Edwin terakhir, apa yang kurang?
Yang kurang, saya rasa nggak ada. Yang ada surplus bukti, Surplus bukti. baik saksi maupun bukti scientific crime investigation, ya dengan misalnya ekstraksi data handphone itu. Ya. Yang kurang, melengkapi pertanyaan Mbak Pipit adalah yang kurang itu kita kurangnya ada di konteks negara. Ya. Negara kurang peduli, kurang moralitas, ya. kurang mengambil hikmah, ya, dari perkara ini. Selama 4 bulan, ya, saya sampaikan tadi, tidak ada koreksi berarti dari kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Ya, diam 1000 bahasa. Ya, termasuk juga ada Komisi Kepolisian Nasional yang memantau kepolisian. Ada Komisi Kejaksaan yang tugasnya memantau memonitoring kejaksaan. Ada Komisi Judisial yang tugasnya memonitoring pengadilan. Tapi nggak juga loh Bang, karena statementnya sudah berubah. Awal-awalnya itu kan tetap bertahan Ya. pada pondasi itu. Yang berubah sih. Kalau kita lihat sekarang teman-teman itu kan agak berbeda, betul nggak? Bisa menerima, betul nggak? Ya. Ada kekeliruan, ada evaluasi. Tampaknya sudah agak turun loh Bang. Ya, intervensinya. saya dalam pengamatan saya, terakhirnya ketika Peggy Setiawan, ya, ketika Peggy Setiawan itu yang terakhir saya mengamati pihak-pihak komisi yang salah satunya mungkin Kompolnas. Kalau yang lain saya nggak pernah dengar, komisi kejaksaan, komisi judisial pada perkara saya nggak pernah dengar. Iya. Tetapi saya tidak melihat ada perubahan. Ya, mereka yang tugasnya menjalankan fungsi penegakan hukum, termasuk melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi, koreksi terhadap para penegak hukum juga tidak bekerja. Ya. Jadi minim hikmah, minim koreksi yang diambil dan dilakukan oleh negara untuk menghadirkan keadilan buat 8 orang ini. Ya, termasuk juga perbaikan bagi institusi-institusinya. Jadi jangankan kita berharap mereka berkontribusi terhadap keadilan bagi 8 terpidana korupsi sesat. Ya, berkontribusi terhadap penguatan perbaikan organisasi saja tidak ada. Oke. Sebagai informasi juga bahwa hari ini sebetulnya kami mengundang pihak MA juga untuk mendapatkan perspektif, Ya. tapi nampaknya berhalangan dan belum bisa hadir. Kita coba hadirkan nanti di dialog-dialog berikutnya. Tapi kemudian terakhir banget Ya. karena waktu kita sangat-sangat sedikit. Artinya setelah PK Sakatatal ini, apa yang menjadi keinginan dari kuasa hukum agar PK Sakatatal ini cepat selesai? Artinya apakah memang seharusnya menunggu PK 6 terpidana dan juga PK Sudirman, ataukah harapannya adalah PK Sakatatal didahulukan baru kemudian PK 6 terpidana juga Sudirman kemudian? Ya, saya rasa soal bukti ya yang sudah dihadirkan pada sidang PK Sakatatal juga itu bisa diuji oleh Hakim Mahkamah Agung untuk meyakini apakah PK itu berdasarkan novum yang sudah sesuai dengan kriteria novum, termasuk juga adanya kehilapan atau kekeliruan hakim sebagaimana disampaikan oleh kuasa hukum pada PK Sakatatal. Kalau saja itu sudah bisa menimbulkan keyakinan hakim, ya, untuk apa dilakukan? Untuk apa lagi menunda? Gitu. Karena penundaan tadi saya bilang keadilan tertunda juga bisa disebut dengan keadilan yang ditolak. Gitu. Okay. Jadi seharusnya kalau ini bisa jadi trigger, bisa menjadi stimulus dari keadilan bagi 7 terpidana lainnya, kenapa tidak? Gitu. Oke. Ya kan? Ini kan sama seperti instansi penegak hukum yang lain yang seolah diam 1000 bahasa karena menunda sikapnya dengan menunggu putusan PK. Gitu. Padahal fakta yang terang-benderang selama 4 bulan oleh masyarakat lihat ini sudah cukup untuk mereka melakukan koreksi terhadap hal-hal yang seharusnya tidak boleh lagi terjadi. Ya, hal-hal yang terjadi tidak benar harus dilakukan pembenahan, gitu. Jadi sebenarnya menurut saya cukup atau setidaknya tidak boleh lagi penundaan terhadap keadilan.